Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Taimiyah adalah tokoh yang akhir-akhir ini banyak disebut, terutama terkait dengan kemunculan tren fundamentalisme Islam, radikalisme Islam. Beliau banyak disebut kembali, konon beliau dianggap sebagai bapak dari fundamentalisme Islam modern. Tetapi Ibnu Taimiyah yang hidup pada abad ke-14 Masehi, beliau meninggal pada tahun 1328. Hampir sebagian hidupnya dihabiskan di kawasan Syams, di Syria sekarang ini. Ibnu Taimiyah sebagai figur sebetulnya kompleks. Ini adalah ulama besar, terutama beliau adalah ahli di bidang hukum Islam dalam mazhab Hambali, tetapi dia juga punya ijtihad sendiri yang independen ya. Punya banyak pendapat yang sifatnya personal, tidak sekedar mengikuti mazhab Hambali begitu saja. Beliau punya peninggalan karya yang luar biasa kaya sekali. Saya kira salah satu penulis atau sarjana Islam yang prolifik, punya karya yang banyak sekali. Memang Ibnu Taimiyah ini kontroversial sebab beliau memang hidup di dalam era yang juga sangat kontroversial. Kita tahu Ibnu Taimiyah itu hidup pada saat terjadi perang salib, ketika pasukan perang salib melakukan serangan terhadap kawasan Yerusalem, Palestina sekarang ini, dan beberapa kawasan Islam berhasil dikuasai oleh pasukan perang salib, sehingga pada zaman Ibnu Taimiyah itu hidup memang ada perasaan terancam di kalangan umat Islam oleh kekuatan Kristen, kekuatan salib ketika itu. Sehingga konteks politik seperti itu mempengaruhi pemikiran dan gagasan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah meninggalkan banyak gagasan. Salah satunya tercermin atau tertuang dalam bukunya yang sangat terkenal sekarang ini, yaitu Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Itu buku yang berisi mengenai terutama tentang hubungan antara Islam dan Kristen terutama. Dan bukunya itu memuat gagasan-gagasan yang memang dalam ukuran modern itu sangat keras sekali. Beliau punya sikap yang sangat keras terhadap orang-orang Kristen. Misalnya di dalam buku itu dikemukakan beberapa gagasan dia tentang tidak bolehnya orang Islam untuk menyerupai orang Kristen atau tasyabbuh bin Nasara. Ada banyak hal disampaikan dalam buku yang tadi saya sebut. Orang Islam dilarang untuk menyerupai orang Kristen dalam bentuk pakaian, dalam cara memotong rambut, dalam perhiasan. Jadi orang Islam harus punya identitas yang berbeda dengan orang-orang Kristen. Nah, buku ini di dalam era modern sekarang ini seringkali dikutip oleh orang-orang, sebagian kalangan Islam yang mencoba mengembangkan pemahaman Islam yang eksklusif. Tafsiran Ibnu Taimiyah yang keras terhadap orang Kristen itu kemudian dipakai sekarang untuk membenarkan sikap-sikap yang berbau bermusuhan terhadap orang-orang Kristen misalnya. Nah, saya kira mengutip Ibnu Taimiyah tanpa melihat konteks zaman di mana beliau hidup tidak baik ya, atau tidak tepat sebetulnya. Ibnu Taimiyah memang hidup pada saat di mana ada konfrontasi militer antara dunia Islam dengan dunia Kristen. Nah, saat ini kita hidup dalam situasi yang berbeda, konteksnya berbeda. Kita hidup di Indonesia di mana ada negara bangsa, ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika. Umat Islam dan umat non-Muslim, Kristen dan yang lain-lain hidup dalam negara yang sama. Mestinya mereka saling menghormati satu dengan yang lain. Sikap-sikap yang sifatnya bermusuhan tidak relevan dikembangkan sekarang ini. Jadi mengutip Ibnu Taimiyah tanpa melihat konteks di mana kita hidup sekarang itu tidak tepat saya kira. Jadi Ibnu Taimiyah harus dibaca pada zamannya. Memang kalau Ibnu Taimiyah kita baca di luar konteks zaman dia hidup, dia bisa dijadikan sebagai legitimasi, justifikasi terhadap sikap-sikap Islam yang radikal. Ada teori dia yang lain yang disebut dengan al-wala' wal bara' tentang loyalitas terhadap Islam ya, dan disloyalitas terhadap hal-hal yang di luar Islam. Itu teori yang sangat mempengaruhi sekali cara berpikir teman-teman Muslim yang radikal. Itu salah satu inspirator utamanya adalah Ibnu Taimiyah.
Nah, Ibnu Taimiyah harus dibaca dalam kerangka zamannya yang khas. Kita sekarang hidup di zaman negara nasional di mana persaudaraan kebangsaan ditegakkan. Mengembangkan penafsiran Islam yang berbau bermusuhan terhadap orang-orang di luar Islam dengan memakai Ibnu Taimiyah sebagai justifikatornya, itu saya kira kurang tepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.